Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Masito dari Prodi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi Islam pada masa periode klasik dan juga psikologi Islam pada periode modern. Nah, untuk kelompok pertama ini pada periode zaman Nabi hingga zaman Daulah Umayyah. Mereka adalah tokoh utama perkembangan ilmu jiwa ini. Mereka membahas bahwasannya ilmu jiwa ini semata-mata bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Semakin lama, kelompok ini semakin berkembang hingga menjadi ilmu kalam dan juga ilmu filsafat. Tokoh yang paling terkenal dalam periode ini, dalam perkembangan ini adalah Imam Al-Ghazali. Nah, untuk yang kelompok kedua ini ada pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu, mereka mulai membuat gerakan penerjemah, lalu pengomentar, dan juga memperkaya ilmu filsafat Yunani. Jadi, selain mereka menggunakan Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai dasar ilmu ini, mereka juga akan mengambil dari ilmu filsafat Yunani ini. Salah satu tokoh yang paling menonjol pada kelompok ini ialah Imam Ar-Rushd. Nah, selanjutnya, setelah semua ini terjadi, perkembangan ini akan semakin berkembang. Lalu, kajian ini menjadi filsafat Islam. Jadi, pada kurun waktu kurang lebih 7 abad, kajian jiwa ini pun dibahas dalam dunia Islam. Namun, ketika dunia Islam ini mulai meredup dan digantikan oleh budaya Barat yang semakin maju, maka kajian jiwa yang berdasarkan Islam ini pun juga mulai meredup. Namun, kajian psikologi kontemporer maju, berkembang semakin pesat hingga saat ini. Nah, yang kedua ini adalah periode modern. Periode ini terjadi pada masa 1950-an di Amerika. Mereka mengadakan gerakan psikologi Islam. Gerakan ini ada karena adanya dorongan khusus untuk menyelamatkan krisis yang akan terjadi pada umat manusia. Gerakan ini semakin berlanjut dan juga mendapatkan dukungan khusus hingga pada tahun 1978 diadakannya Symposium of Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan ITT, sebuah lembaga kajian yang berada di Washington, Amerika, mengkhususkan dan juga merekomendasikan pedoman-pedoman pada psikologi ini untuk merujuk pada Al-Quran. Di Indonesia, perhatian pada psikologi ini juga dapat kita lihat dari pengembangan jurnal psikologi Islam yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada dan juga Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena alasan-alasan di atas, akhirnya para psikologi Muslim memiliki tekad untuk mengembangkan ilmu psikologi ini, yaitu mereka ingin mengembangkan psikologi alternatif, yaitu psikologi Islam, yang mereka meyakini bahwa Islam telah mengatur segala sesuatu yang ada pada manusia, termasuk dalam perkara psikologis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.